Probolinggo sedang rame bib wafi, sedang jadi sorotan. Gus Syarif Solehudin mengatakan wifi huwak atau al-kadzab. Benarkah Mbah atau Bunyanya PKI dan dieksekusi massa? Pak Fuad Al-Jihad. Di Triwung ya, Kidul ya, Probolinggo Kota, itu kan asalnya di wafi itu ya. Saya sebenarnya lama nggak menyinggung nama di wafinya ini. Karena apa ya, tidak begitu penting. Karena apa? Dia itu anak kecil, mohon maaf tidak menyepelekan. Tapi meremehkan sekelas pengarang kitab, Kiai Haji Madudin Usman, dipanggil dengan panggilan saya enak dewe. Oke, Dek Wafi ini pinter moco kitab. Saya akui, pinter moco, hanya sekedar membaca. Belum bisa memahaminya. Sama ngisi-ngisini. Kalian itu Dek Wafi diperalat oleh Ba'alawi. Kok ya mau-maunya itu loh. Kemarin saya sudah dihubungi oleh Kanjeng Raden Muhammad Taufik ya, termasuk anggota MUI Kota Probolinggo, termasuk anggota NAAT, anggota PWILS, sesepuh, termasuk beliau sudah benar-benar menyampaikan ya. Menyampaikan terus masalah PKI itu yang mengatakan Yai Nur Hasan Sidogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarraha bimadahi nabihi qulubal awliya wasaqahum min ku'usi mahabbatil habib fanta'asyat min syarabi dzikrihil a'dha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala tulil azman wa atubu ilaihi wa astaghfiruh istighfaran yujibul ghufran wa ashhadu an la ilaha illallahul hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafan na'il insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalaiqi min insin wa jan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala tulil azman ala tuliz zaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya. Salam takdim, salam hormat dari kami sekeluarga untuk panjenengan semua. Di malam hari ini kami bersilaturahmi dengan niat tholabul ilmi, intisyarul ilmi, menggapai ridho ilahi, dengan harapan kita semua semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua, beserta dengan anggota keluarga sampai nanti dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan membahas tentang seorang wakil rakyat yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI, yakni seorang Habib yang bernama Alwi bin Thohir, berasal asli dari Maluku Tengah kelahirannya, tapi hijrah ke Muara Angke Jakarta dan memiliki lembaga
pesantren Al-Husaini yang ada di Serpong, Tangerang, Banten sana. Beliau seorang yang secara terus-menerus menjabat karena memang berpolitik. Terakhir ini beliau seorang anggota dari DPD RI, Dapil Provinsi Banten. Yang kita sayangkan, kenapa seorang yang sudah lama mengabdi kepada negara, tetapi pemahamannya, pengetahuannya masih banyak yang tidak berdasarkan data. Inilah yang namanya kebodohan itu bermacam-macam. Wal jununu iku fununu. Gila itu juga bermacam-macam. Kalau kita ingin tahu akan hal yang sebenarnya tanpa melalui update data, ya maka gila itu ya macam-macam jenisnya. Ya itu termasuk gila juga. Orang gila namanya. Saking seringnya, banyaknya makan tunjangan negara, makan duit rakyatnya. Ya akhirnya seperti itu pemikirannya. Harusnya abdi negara, pejabat negara, pelayan rakyatnya itu benar-benar memiliki karakter atau jiwa kesatria, bela negara, mencintai bangsanya. Tapi ini tidak, mencintai klannya. Bukan mencintai bangsa Indonesia secara keseluruhannya, enggak, tetapi mencintai klannya dan mengakui sesuatu yang bukan haknya. Syarifah Cut Nyadin, Habib Teuku Umar, Habib Sultan Hasanuddin. Ini namanya orang yang tidak belajar, nggak menambah pengetahuannya dengan cara belajar lagi, mengupdate-nya. Nanti panjenengan simak, kami sertakan buktinya 2 tahun yang lalu sebenarnya di link yang kami sertakan di bawah video kita. Apa perlu di-setel sebentar ya? Kita dengar bersama. Nanti juga kami sertakan kitab, walaupun tidak tercantum dalam tema, tapi kami tetap menyampaikan kitab penting ya, data penting yang tidak dan belum pernah dibuka oleh kawan-kawan kita semua di media sosial kita. Ini bukti videonya Kang Mas Ali. Kita dengar bersama. Kalau punya wakil rakyat seperti ini ya, memalukan ya. Memalukan kita semua. Nggak berkualitas, hanya menang omongan saja, klaim-klaim sepia saja. Mohon maaf ini agak lambat. Bentar, sambil menunggu kawan-kawan kita yang masih belum tersambung. Ini yang WA-nya. Indonesia tanah air beta, bukan tanah air oeh. Ya. Bukan tanah air asing, bukan tanah air asing. Indonesia ini tanah air beta, tanah air kita semua. Dan Indonesia ini dikasih kekayaan yang begitu besar. Kenapa? Umat Islamnya terbesar di muka bumi. Maka Allah kasih kekayaan yang paling banyak supaya bisa berkembang umat Islam di negeri ini. Karena kekayaannya banyak, maka penjajah-penjajah datang ke sini mengambil kekayaan kita dan melihat umat Islamnya besar di sini, mau dipindahkan agamanya. Padahal ini negeri pusaka, negerinya para wali dari mulai Sabang sampai Merauke.
dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang Syarifah, Teuku Umar, seorang Habib. seorang Habib. Banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun Habib lagi di semua. Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib Habib, putra dari Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati Turun Habib sampai nih. Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Inilah kualitas wakil rakyat kita. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau diisi dengan orang-orang yang seperti ini? Hancur sudah. Hanya menang dalam pencarian banyak-banyakan pendukungnya. Kok ya ada yang masih mau memilih dia? Kalau kami telusuri lebih lanjut, apakah marga Alu Thohir benar-benar disandang oleh Kang Mas Ali ini? Kami telusuri nanti sampai Maluku Tengah, kecele semua nanti. Dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, ya, dari NTB, NTT, geser ke Indonesia bagian barat. Wajahnya tidak seperti Jawani, Nyundani, Banteni, ya, ngaku sebagai Habib Alawi. Siapa yang bisa meneliti? Yang bisa menverifikasi? Kembali kepada kejujuran masing-masing. Oke, kita akui sebagai Alu Thohir sama dengan leluhurnya yang mengarang kitab Sulamut Taufik itu mungkin, ya mungkin, kemungkinan kecil, ya, ada setitik kebenaran. Tapi tetap apa yang difahami oleh Kang Mas Ali ini, bin Thohir ini, membahayakan wawasan, keyakinan generasi kita, umat Islam khususnya, umumnya masyarakat Indonesia dalam memahami sejarah bangsanya. Dari mana Teuku Umar itu Habib? Kemarin Tuanku Imam Bonjol ya Habib, Pangeran Diponegoro Habib, sekarang Teuku Umar, Syarifah Cut Nyadin. Teuku Umar itu istrinya ada 3. Cut Nyadin itu janda, diperistri oleh beliaunya, istri yang ketiga. Berjuang bersama-sama. Tidak hanya Cut Nyadin, Teuku Umar, ya ada Panglima Polim, ya, ada Teuku Cik Ditiro dan lain sebagainya. Bukan Ba'alawi. Aceh, Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zohir itu yang berkhianat, mengkhianati kita ini. Kalau Teuku Umar bukan Habib. Oleh sebab itu Kang Mas Ali ini lebih baik sekolah lagi lah. Mengulangi SD atau SMP-nya lagi saja. Biar tambah ngerti. Oh, jadi pejabat negara ya. Wakil rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau orang biasa mungkin orang tidak memiliki nama, ya, di Wikipedia tidak tercantum namanya, ya nggak masalah. Ini orang yang memiliki kedudukan hidupnya dari tunjangan uang negara, uang rakyat, urunan pajak dan hasil sumber daya alam kita, hanya ngingoni orang-orang seperti ini. Buat apa? Buat apa? Klaim-klaim sepihak terus digencarkan. Kalau kita diam, maka mereka terus bersuara. Kebenaran akan kalah karena kebatilan yang dipropagandakan, ya, akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang relatif. Yang benar ini diam, maka dianggap sebagai sebuah kebatilan. Karena diamnya orang-orang alim, orang-orang yang ngerti. Ini sungguh dan sangat-sangat berbahaya bagi masa depan kita bangsa Indonesia. Bagaimana misalkan seandainya seorang profesor, seorang doktor, seorang sarjana, tapi pengetahuannya tidak sesuai dengan data. Dan secara percaya diri menyampaikannya kepada khalayak umum, orang banyak, jamaahnya. Ini sangat berbahaya. Sangat, bukan hanya berbahaya saja, sangat berbahaya.
nanti suatu saat akan menggiring opini publik untuk percaya bahwa Indonesia merdeka ini adalah perjuangan habaib Ba'alawi, seperti yang disampaikan oleh habib-habib lainnya. Di mana? Buktikan beberapa orang dari kalangan Ba'alawi yang mati terbunuh pada waktu perang geger 10 November 45 di Surabaya yang mendekati angka 20.000 orang itu. Mana Ba'alawinya? Ngumpet semua. Pada waktu Jepang datang menjajah kita, mengaku saudara tua, di mana mereka Ba'alawi itu? Ba'alawi itu anak emasnya Belanda, penjajah. Ikut serta memperkuat penjajahan yang ada di negeri kita. Tapi tiba-tiba membalik fakta yang berjasa memerdekakan kita. Oh enak emen loh, ya. Nek elek gak gelem ngakoni, nek apik diakoni kabeh. Iku jenenge manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Haram masuk surga alias halal masuk neraka. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, malam hari ini sekaligus kami sertakan kitab Fathus Somad Al-Alim ala Maulid Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim yang mensyarahi kitab Syarifil Anam, kitab Maulid itu, Maulid Syarifil Anam, disyarahi oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini disyarahi oleh Fathus Somad, bukan Ustadz Abdus Somad. Enak men. Ustadz Abdus Somad itu harus baca kitab-kitab karya ulama-ulama kita ini. Syekh Nawawi Banten menerangkan secara gamblang dan jelas, barang siapa percaya selain Nabi kita ada yang pernah Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, Aras dan seterusnya, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita buka. Jadi beliau Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini mensyarahi, ini lagi kan ada 5 kan ini ya, yang biasanya pada waktu acara Maulid Nabi itu kan dibaca di awal, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Ini Maulid Syarifil Anam ini. Ini beliau syarahi di dalam kitab Fathus Somad Al-Alim ala Maulid Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim. Ini disyarahi oleh beliau. Assalamu alaik asfal asfiya, Assalamu alaik azgal azkiya, Assalamu alaik min rabbis sama. Jadi tidak hanya syair atau nazoman saja, tetapi juga nasarannya. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Ya, ini yang nanti disarai mulai alhamdulillah. Kita buka, sudah kami sertakan di hezin.com yang bisa panjenengan akses semua. Tidak banyak lembarannya, hanya 56 lembar saja. Kitab Fathus Somad. Nanti jenengan buka halaman 7. Di bawah hezin.com kitab ini juga kami sertakan 1 lembar biar tidak sulit mencarinya. Halaman 7. Sekali lagi, kitab Fathus Somad ini mensyarahi Maulid Syarifil Anam. Ya, yang dimulai dari Assalamu alaik Zainal Anbiya itu. Halaman 7 pada baris yang ke bawah, dari bawah saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari bawah. Baris yang ke-11 dari bawah. Sekali lagi, Ba'alawi itu
Tidak hanya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saja yang mengaku pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, begitu juga Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib yang mengarang kitab Syamsul Zohiroh, Habib yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ayahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi 3 Habib ini menduduki makom sejajar dengan Nabi, bahkan melebihi. Ya, ini apakah mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita simak bersama. Alhamdulillahi. Nah, ini kan dimulai dari ini tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam. Nah ini dimulai dari ini. Maulid Syarafil Anam kan ini. Maulid Syarafil Anam. Alhamdulillahi ay ikhtara at-ta'bir bil jumlah al-ismiyah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Mu'alif pengarang Syarafil Anam memilih takbir ini dengan menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Di mubtada khobar. Li'annaha tufidud dawam, karena sesungguhnya jumlah ismiyah ini menunjukkan atau berfaedah untuk selamanya. Wal istimror, dan tetap terus menerus. Wa aidon hiya al-waridah fil Quran. Begitu juga kalimah jumlah ismiyah alhamdulillah ini juga ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ada dalam sebagian ayat di dalam Al-Quran. Alladzi syarrafa, yakni Allah lah yang memuliakan, ay rofa'a, yakni mengangkat al-anama, seluruh makhluk, bisohibil makomil ala, dengan wasilah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau mulia, ay bin nabi, dengan sarana atau wasilah Nabi kita, sohibit darajatil ulia, yang memiliki derajat yang tinggi, allati lam yasilha, yang tidak sampai pada derajat tersebut nabiyun, seorang nabi sekalipun, wala malakun, dan tidak juga seorang malaikat muqarrabun yang dekat dengan Allah. Wadzalika ka Isra'i, begitu juga seperti Isra-nya Nabi SAW. Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu nggih. Bil jismi warruhi, dengan jasad atau badan, warruhi, dan jiwa atau rohnya. Minal masjidil harami, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa Palestina atau Yerusalem. Summa urujihi, lalu mi'rajnya Kanjeng Nabi ilas samawati sab'i, sampai ke langit dimensional, bukan langit dunia, tapi langit dimensional spiritual. Langit yang ketujuh, summa sidratil muntaha, lalu ke sidratul muntaha. Ini proses. Jadi tidak ada yang bisa menyamai ini. Ini hanya Kanjeng Nabi kita saja. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sekalipun tidak bisa. Kalau mencoba-coba untuk bisa, ya maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti aliran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Imam An-Nawawi atau bukan Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ya, bukan ya, tapi ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Tanara, tetangganya Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani, keluarganya mantan wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini jelas, nanti jenengan baca sendiri, jenengan teruskan. Para kiai, para santri, para alumni pondok pesantren, semuanya, ayo kita buka-buka kitab Lamafat Hussomat, kitab Fathus Somad.
Yang tidak punya kitabnya bisa mengakses melalui heizin.com, flipsbook yang kami sertakan. Summa ila mustawa, lalu ke mustawa, summa ilal arsh, lalu ke aras, warrof dan sampai ke atasnya lagi, haitsu kallamahullahu, sekira Allah berbicara dengan kanjeng Nabi Muhammad. Waro'ahu, dan Rasulullah melihat Allah bi'ainai rosi, dengan dua mata kepalanya Rasulullah. La fi jihatin, tidak ada terkena hukum arah, wala makan, dan tempat. Jadi tidak ada tempat yang monowil arah barat, timur, utara, selatan, atau enggak ada, atau tempat enggak. Nah, ini walaqadrahu nazlatan ukhra ila sidratil muntaha itu tadi. Jadi di dalam surat An-Najm yang kemarin kami bacakan itu. Jadi wara'ahu bi'aini rasi la fi jihatin wala fi makanin wa kana klihi minas sifatil kamilah wal akhlaqil azimah ila sifatin ukhra lam yasil lil ittisafi biha ghairuhu minal malaikat saja enggak bisa, wal mursalin, dan para utusan. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yataraqqa daiman abadan hayyan wa mayitan kulla lahzatin ila maratibin ya'lamuha Allah taala. Ini derajatnya kanjeng